Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Arseka Prastya Official. Kali ini saya akan membagi tutorial bagaimana cara untuk mendesain presentasi keren dengan aplikasi Somus. Ya, ini adalah bagian dari Diklat Ikatan Guru Indonesia melalui kanal Sami Sanov yang ke-50, yaitu dengan judul mendesain presentasi keren dengan aplikasi Somus. Ini sedikit tentang profil saya, dan ini adalah kompetensi yang saya miliki. Somus yang saya pelajari hari ini yaitu berkaitan dengan materi yang dulu pernah saya diberikan ya oleh salah seorang master, yaitu Pak Anjang Taufan Amaluzon. Maka saya minta izin kepada Pak Anjang untuk men-share ilmunya, yaitu bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi Somus dalam membuat sebuah video presentasi yang keren. Iya, ini adalah tujuan dari kegiatan kita Bapak Ibu, yaitu yang pertama, setelah mengikuti diklat ini diharapkan nanti peserta mampu memahami pengertian dan manfaat video pembelajaran. Nanti Bapak Ibu juga harus bisa memahami karakteristik dan kriteria media video, memahami tahapan pembuatan video pembelajaran, dan tentunya membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Somus. Iya, ini adalah tahapan dalam pelatihan menggunakan Somus. Bapak Ibu nanti akan dikenalkan dengan aplikasi Somus beserta fitur-fiturnya, mendownload, menginstal, dan membuat akun Somus, dan membuat presentasi menggunakan aplikasi Somus. Nah, nanti Bapak Ibu juga harus mempraktekkan melaksanakan presentasi pembelajaran dengan Somus, dan tentunya ada penugasan membuat video presentasi pembelajaran menggunakan Somus. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu pengertian dari video pembelajaran. Video pembelajaran adalah sebuah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Ya, jadi video pembelajaran ini adalah sebuah media video yang dipergunakan dalam proses belajar, mengajar, memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Di antaranya, video merupakan pengganti alam sekitar dan dapat menunjukkan objek yang secara normal tidak dapat dilihat peserta didik. Misalnya, materi proses pencernaan makanan dan pernafasan. Video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat dan dapat dilihat secara berulang-ulang, mampu mendorong dan meningkatkan motivasi peserta didik untuk tetap melihatnya. Nah, apa saja sih keuntungan menggunakan media pembelajaran video? Ya, baik. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu keuntungan dalam menggunakan video pembelajaran. Yang pertama, video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari peserta didik saat mereka membaca, berdiskusi, berpraktek, dan lain-lain. Film merupakan pengganti alam sekitar dan bahkan dapat menunjukkan objek yang secara normal tidak dapat dilihat. Yang kedua, keuntungannya adalah video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu. Yang ketiga, selain mendorong dan meningkatkan motivasi, video menanamkan sikap dan segi-segi afektif lainnya. Nah, selain itu, faktor atau keuntungan yang keempat, video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok peserta didik, seperti slogan, film, dan video dapat membawa dunia ke dalam kelas. Ya. Yang kelima, video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya apabila dilihat secara langsung, jadi bisa mewakili kalau Bapak Ibu misalkan praktek tentang zat kimia yang sangat berbahaya, maka dengan menggunakan video pembelajaran itu bisa mewakili dengan praktek tersebut ya. Video dapat ditunjukkan pada kelompok besar atau kelompok kecil, kelompok heterogen maupun perorangan. Karena sifatnya bisa diulang-ulang, maka video ini sangat cocok dipakai di mana saja. Dengan kemampuan teknik pengambilan gambar frame demi frame, film yang dalam kecepatan normal memakan waktu 1 minggu dapat ditampilkan secara singkat dalam video beberapa menit saja, yaitu menggunakan percepatan ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengetahui tentang proses. Itu kalau biasanya proses pertumbuhan ya, itu sampai 1 bulan gitu ya, cukup tampilkan menggunakan video pembelajaran mungkin sekitar 2 menit saja bisa. Iya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang karakteristik media video. Apa saja ya? Jadi sebagai media pembelajaran, video mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan media lain. Adapun karakteristik video sebagai media pembelajaran, yang pertama, kejelasan pesan yang disampaikan. Dengan media video, siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh, sehingga dengan sendirinya informasi akan tersimpan dalam memori jangka panjang dan bersifat retensi. Yang kedua,
yaitu mampu berdiri sendiri. Maksudnya apa? Video yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Jadi video Bapak Ibu nanti bisa muncul sendiri seperti itu. Yang ketiga, mudah digunakan. Media video menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan bahasa yang umum, sangat mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, representatif isi. Materi harus benar-benar representatif, misalnya materi simulasi atau demonstrasi. Pada dasarnya, materi pembelajaran baik sosial maupun sains dapat dibuat menjadi media video. Yang kelima adalah visualisasi. Materi dikemas secara multimedia, terdapat di dalamnya teks, animasi, sound, dan video sesuai dengan tuntutan materi. Ada juga yang keenam, yaitu resolusi tinggi. Tampilan berupa grafis, media video dibuat dengan teknologi rekayasa digital dengan resolusi tinggi, tetapi support untuk setiap setiap komputer atau spesifikasi setiap komputer, sistem komputer yang ada dalam siswa ya, yang dimiliki oleh siswa. Yang ketujuh, klasikal atau individual. Video pembelajaran dapat digunakan oleh para siswa secara individu, tidak hanya dalam setting sekolah, tapi juga di rumah. Nah, itu adalah karakteristik dari pembuatan video pembelajaran. Sedangkan apa saja kriteria media video ya? Proses pengembangan dan pembuatan video pembelajaran harus mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah tipe materinya. Media video cocok untuk materi pembelajaran yang bersifat menggambarkan suatu proses tertentu, sebuah alur demonstrasi, sebuah konsep atau mendeskripsikan sesuatu. Misalnya, bagaimana membuat roti yang benar, bagaimana membuat pola pakaian, proses metabolisme tubuh, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu berkaitan dengan durasi waktu. Media video memiliki durasi yang lebih singkat, yaitu sekitar 20-40 menit. Berbeda dengan film yang pada umumnya berdurasi antara 2 sampai 3,5 jam. Mengingat kemampuan daya ingat dan kemampuan konsentrasi manusia yang cukup terbatas antara 15-20 menit, menjadikan media video mampu memberikan keunggulan dibandingkan dengan film. Nah, untuk pelatihan kali ini, Bapak Ibu tidak perlu sampai 20 menit ya. Kita akan bikin sebuah video hanya sekitar 5 menit saja ya. Terus kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah format sajian video. Video pembelajaran yang mengutamakan kejelasan dan penguasaan materi. Format video yang cocok untuk pembelajaran diantaranya naratif ya, sifatnya narator, kemudian wawancara, presenter, atau menggunakan format gabungan. Terus yang keempat, yaitu ketentuan teknis. Kriteria yang keempat adalah ketentuan teknis ya. Video tidak terlepas dari aspek teknis, yaitu kamera, teknik pengambilan gambar, teknik pencahayaan, editing, dan suara. Pembelajaran lebih menekankan pada kejelasan pesan. Dengan demikian, sajian-sajian yang komunikatif perlu dukungan teknis. Yang kelima adalah efek musik. Penambahan musik dalam media video akan mampu menarik perhatian siswa untuk menyimak pembelajaran yang diberikan. Ya, itu adalah karakteristik dan kriteria dalam membuat video pembelajaran. Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat ya tahap-tahap dalam pembuatan video pembelajaran. Apa saja tahapan-tahapannya? Yang pertama jelas, yaitu praproduksi ya. Jadi pembuatan video pembelajaran berbeda dengan pembuatan program televisi secara umum. Pembuatan video untuk pembelajaran selalu didahulukan dengan serangkaian kegiatan yang panjang. Media video atau televisi merupakan salah satu media massa yang terpopuler di masyarakat. Untuk menyiapkan materi pembelajaran atau praproduksi, baik dalam bentuk media video maupun siaran televisi, harus melalui tahapan-tahapan berikut. Apa saja tahapannya? Yaitu penentuan ide atau eksplorasi gagasan. Yang kedua adalah analisis sasaran, kemudian penyusunan garis besar isi media, penyusunan jabaran materi, penulisan naskah, dan pengkajian naskah. Hasil akhir tahap praproduksi, naskah video pembelajaran yang telah disetujui oleh pengkaji dan dinyatakan kebenarannya, sehingga naskah tersebut layak untuk dijadikan produksi. Nah, yang kedua jelas, yaitu tahapan produksi. Tahapan yang pertama adalah praproduksi, tahapan kedua adalah produksi. Pada tahapan praproduksi diharapkan setiap sudah melibatkan pengkaji materi dan pengkaji media.
Pengkaji materi dibutuhkan untuk memastikan kebenaran materi yang dituliskan dalam naskah video pembelajarannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dapat melibatkan rekan guru sejawat sesuai mata pelajaran yang diampu ya. Mengkaji media dapat berasal dari ahli media atau sesama guru yang berpengalaman dalam pembuatan media video. Setelah naskah diterima oleh sutradara untuk melakukan kegiatan produksi, maka langkah kegiatan yang dilakukan diantaranya rembuk naskah atau script conference, kemudian pembentukan tim produksi, production crew ya, pembuatan shooting script, penyusunan anggaran, pemilihan pemain atau casting, pencarian lokasi atau hunting, rapat tim produksi, setting lokasi, dan pengambilan gambar. Pada tahapan produksi, video pembelajaran tidak harus melibatkan tim produksi dalam skala besar, sehingga dapat dikerjakan oleh Bapak Ibu guru dengan mengajak teman sejawat. Hasil akhir tahap produksi, sekumpulan klip video dan suara dari lapangan yang siap diserahkan kepada editor untuk dipilih sesuai dengan naskah atau skenarionya. Nah, tahapan yang ketiga adalah pasca produksi. Setelah produksi atau pengambilan gambar selesai dilakukan, tahap selanjutnya yaitu pasca produksi. Kegiatan yang sebaiknya dilakukan yaitu editing, yaitu menggabungkan dan pemilihan gambar, mixing ya, yaitu penyelarasan suara, musik dan efek, pratinjau atau preview, uji coba, revisi dan distribusi atau penyiaran. Hasil akhir tahap pasca produksi yaitu menghasilkan sebuah media video pembelajaran yang siap dimanfaatkan oleh siswa dan guru dalam pembelajaran klasikal maupun individual. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah tahapan-tahapan, baik itu mulai dari apa itu pengertian dari media video pembelajaran, kemudian kriteria dan karakteristiknya apa saja, dan tahapan-tahapan dalam membuatnya. Nah, sekarang itu semua Bapak Ibu dapat dilakukan dengan mudah, yaitu menggunakan sebuah aplikasi, yaitu bernama aplikasi Somus. Semua akan kita implementasikan menggunakan aplikasi pembuat video yang keren bernama Somus. Baik, pada langkah tahapan yang pertama menggunakan Somus ini Bapak Ibu, kita akan belajar tentang bagaimana mendownload dan menginstal aplikasi Somus. Ya, baik, sudah siap ya? Sekarang siapkan semua laptopnya, karena kita nanti akan full menggunakan laptop. Jadi yang pertama adalah kita harus mencari dulu mendownload dan kemudian menginstal aplikasi Somus. Silakan Bapak Ibu berkunjung ke websitenya Somus dengan cara mengetikkan soom.us ya, som.us ya. Kemudian silakan pilih free download ya. Silakan Bapak Ibu masuk dulu ke aplikasi Somus atau websitenya Somus, terus kemudian ada tombol kanan atas yaitu free download. Silakan diklik, kemudian Bapak Ibu nanti akan dibawa yaitu ke dalam proses download Somus ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mendownload per proses ya, seperti ini. Kemudian nanti akan diminta disimpan di mana nih aplikasinya. Nah, silakan Bapak Ibu simpan di tempat yang mudah untuk dicari ya. Biasanya di download atau di drive D atau apa, terserah Bapak Ibu ya. Silakan letakkan downloadan aplikasi Somus di drive yang Bapak Ibu mudah dan dapat diakses. Setelah itu silakan klik save. Setelah itu Bapak Ibu silakan ya, akan proses mendownload ya, nanti akan terlihat di layarin Bapak Ibu seperti ini. Kemudian silakan softwarenya Somus itu dicek lagi. Oh, sudah masuk ya. Oke, kalau sudah masuk, sekarang waktunya kita untuk menginstal. Silakan di double klik Bapak Ibu, yaitu software Somus yang sudah kita download tadi ya. Silakan di double klik software Somus yang sudah kita download tadi. Kemudian Bapak Ibu ikuti saja langkah-langkahnya ya. Jadi ada tahapan ini ya, klik install, terus kemudian biarkan prosesnya berjalan, yaitu proses install. Terus kemudian nanti akan muncul tahapan terakhir setelah menginstal, akan muncul seperti ini. Biarkan centangnya ya, run Somus ya, silakan berjalan. Kemudian jika sudah, klik finish. Nah ya, silakan diklik finish. Nanti ini adalah tahapan dari halaman depan atau dashboardnya Somus ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah berhasil menginstal aplikasi Somus di laptopnya masing-masing. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mencoba atau membuat akun dari Somus ya. Jadi Bapak Ibu silahkan di langkah selanjutnya kita akan membuat yang namanya akun Somus. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini ya. Silakan diklik titik 3 ya pada bagian ini ya Bapak Ibu ya. Di sini ada titik 3, strip 3. Ini adalah menu ya. Silakan diklik. Kemudian nanti
cari yang namanya Somus account ya, di sini ya, Somus account. Kemudian silakan pilih login ya. Ada yang namanya account, ada namanya login yang paling bawah ya. Silakan pilih login Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan dibawa pada tahapan seperti ini ya, login Somus. Nah, silakan bisa memasukkan pakai email dan passwordnya, atau kalau Bapak Ibu belum punya akunnya Somus ya, seperti saya ini kan belum punya akun Somus ya, silakan kita bisa juga dengan cara cepat ya, yaitu menggunakan akun Google kita atau akun Facebook kita ya. Jadi Bapak Ibu langsung klik saja lambang G ini ya, lambang G atau akun Google. Nanti silakan Bapak Ibu dibawa ke dalam akun Google-nya ya. Silakan dipilih pakai akun Google mana. Kebetulan ini ada satu ya, akun Google saya. Silakan diklik ya. Kemudian nanti kita akan, nah, muncul seperti ini. Pastikan internetnya nyala ya Bapak Ibu ya. Walaupun Somus ini ada di laptop kita, tapi kita nanti mengerjakannya tetap menggunakan jaringan internet ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini di layar Bapak Ibu, di internetnya Bapak Ibu, congratulations, sign up complete ya. Maka di sini akun kita sudah berhasil dibuat ya. Langkah selanjutnya kita akan belajar bikin video presentasi menggunakan Somus. Seperti apa? Nanti kita akan belajar membuat presentasi menarik dengan Somus. Jangan kemana-mana Bapak Ibu ya. Ayo belajar bersama-sama menggunakan Somus dalam membuat video pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Tetap di mana? Di channel Aris Eka Prasetya Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.